Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan membuat laporan transaksi berdasarkan periode tertentu ya. Misalnya saya ingin melihat transaksi dari tanggal 2 Januari sampai 20 Januari. Berapa sih transaksi yang kita dapatkan? Nah, pertama saya akan buat table terlebih dahulu supaya rapi. Saya kopikan saja ya. Nah, TR, TD. Saya kopikan sebuah text box-nya terlebih dahulu. Saya enter. Nah, kita akan punya dua nantinya. Jadi name ini adalah tanggal 1. Ini adalah tanggal 2. Loadernya tanggal mulai. Nah, periode selanjutnya itu tanggal selesai. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dilanjutkan dengan satu lagi form button submit. Input type submit, name submit, button value-nya itu proses. Nah, proses ya. Proses. Oh, input nih button seharusnya. Plus btn primary btn sm small. Service. Nah, proses. Terlalu panjang, saya beri 2 saja. Nah, gini ya. Jadi ketika diproses nanti dia akan memproses datanya. Nah, di sini kita akan buat formnya echo from drop from open. Nah, kontrolnya itu laporan. Di sini end formnya, dan supaya untuk membedakan saya beri garis horizontal. Nah, jadi garis horizontal sini. Indeks laporan. Indeks di sini bukan laporan tapi transaksi slash laporan. Jadi tetap memproses ke halaman ini, cuman kita membuat kondisi di sini. Kondisinya sama seperti input ya. If is set as post submit maka proses else echo proses. Nah, jadi ketika saya klik button proses ini, transaksi dia akan ngeload transaksi, tapi ketika saya klik pada proses ini, dia akan melakukan proses data. Nah, sekarang kita akan membuat di modelnya dulu nih. Nah, untuk berdasarkan tanggal itu kita menggunakan Bedouin ya. Kan ini, tapi ini. Nah, jadi kuban tanggal n. Nah, jadi untuk query-nya itu kita bisa menggunakan function Bedouin. Jadi Bedouin tanggal 1 Bedouin n
T. Tanggal transaksi between tanggal satunya itu misalnya 17 sampai 18. 17 and 18. Nah, seterusnya data yang muncul ini data 22. Tapi kalau misalnya di sini saya hanya membuat tanggal 17 saja, 17 yang muncul cuma data 17 gitu. Oke, seperti ini. Saya kopikan function laporan periode. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah tanggal 1 dan tanggal 2. SQuery sama dengan setup. Nah, ini tanggal satunya kita ubah menjadi tanggal 1 dan tanggal 2. Tanggal 2. Oke. Ini saya coba enter ke bawah biar agak lebih rapi. Jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita return. Nah, sekarang di transaksi itu kita coba parsing datanya. Saya ambil laporan transaksi, laporan periode. Nah, tanggal 1, this input post tanggal 1. Saya kopikan saja yang ini untuk tanggal 2. Nah, seperti ini. Periodenya itu tanggal 1 dan tanggal 2. Oke, nah. Saya refresh. Nah, misalnya saya ingin melampirkan laporan nih dari tanggal 17. Tempel sampai 17, yang muncul seharusnya cuma 2. Proses, nah yang muncul 2. Tapi kalau saya muncul yang sampai tanggal 18, nah itu yang muncul 3. Nah, begitu selanjutnya. Apa lagi? Saya akan lapikannya terlebih dahulu. Di laporan itu nomornya itu bitnya 10, tanggal 100, tanggal transaksi 140, (160). Nah, oke, sudah ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan membuat laporan ini diekspor menjadi Excel. Nah, jadi untuk misalnya pengolahan lebih lanjut, data ini akan kita ekspor menjadi Excel. Tapi itu di tutup video selanjutnya. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.